Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan ya semuanya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk memimpin doa ya, sebelum kita mulai belajar. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran secara daring ini, untuk diberikan kelancaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya mau ngecek dulu kehadirannya. 3 Juni, gurunya saya Lukman Faruk, mata pelajarannya PBO ya. Oke, saya akan bacakan Astifan Nasa ada. Astifan Nasa ada, oke. Afita Widiari. Ada, Pak. Oke, Widya Nur Fitriani. Widya, izin dulu. Nia Ramadhani. Ada, Pak. Makasih. Aditya Sastra Majid. Oke, terima kasih. Sudah daftarnya sudah saya isi ya. Mudah-mudahan yang belum sempat hadir bisa hadir ya untuk minggu depan seperti itu. Oke, tadi sudah kita kehadiran, sudah saya absensi. Masih ingat materi terakhir minggu kemarin? Pewarisan, Pak. Apa? Pewarisan. Nah, betul. Muhammad Jinid namanya pewarisan. Dalam Java masih ingat kita bahas tentang pewarisan ya? Atau bahasa lainnya adalah inheritance atau pewaris. Jadi minggu kemarin kita bahas tentang pewarisan. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang apa? Tentang polimorfisme. Ya. Polimorfisme ya. Nah, Kelihatan, Pak. oke. Sekarang kita akan bahas tentang konsep polimorfisme dalam program aplikasi berbasis OOP. Apa itu OOP? Masih ingat? Apa itu OOP? Object Oriented Programming, Pak. Betul. Object Oriented Programming. Programming. Ya. Oke. Tujuan belajar hari ini, ya, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dari polimorfisme dengan overloading dan overriding. Jadi di polimorfisme ini kita ada dua ya, ada polimorfisme, ada overloading sama overriding. Ada berapa tadi? Ada dua, overloading sama overriding. Tolong amati dulu ya. Kalian bisa menerka-nerka gitu, menganalisis. Siti Maria boleh mau jawab dari gambar ini? Kalau menurut saya yang laki-laki di gambar lingkaran itu dia kan udah kerja keras. Kalau misalnya udah kerja keras, maksud gambar ini ya, ini penjelasannya. Gambar di tengah ini sebagai seseorang ya, laki-laki kan ini ya, seseorang aja, orang, nah, gitu. Nah, orang ini kita anggap siapa kira-kira? Aditya mungkin ya, atau yang lainnya mungkin, atau Aditya deh. Saya anggap yang tengah ini yang pakai jas itu namanya Aditya. Aditya ya, karena sudah punya istri, saya contohkan gitu ya, maka dia punya anak, maka dia sosoknya berubah ya. Sosoknya karena sama anak kan pasti akan berubah menjadi seorang pada saat Aditya bersama istrinya saat dia di di supermarket atau minimarket, Aditya berubah lagi sosoknya menjadi seorang pembeli, atau dia bisa belanja, bisa bawa makanan, kresek, apa itu gitu, bisa milih-milih barang gitu ya. Tapi pas Aditya di kantor, pas saat dia kerja, dia bisa jadi berubah lagi posisinya sebagai pejabat, misalnya jadi manajer, jadi akunting, jadi apa gitu ya, jadi programmer. Nah, itu namanya, tapi kan satu orang tetap Aditya kan di sini maksudnya. Tapi Aditya tersebut bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan bermain sama anaknya, bisa jadi seorang penyayang sama istrinya, bisa belanja juga, tapi juga di bekerja dia bisa bekerja. Tapi di sini sosoknya tetap seseorang Aditya. Nah, dari sini ini maksud dari konsep dari polimorfisme. Nah, ya. Apa itu polimorfisme? Nah, polimorfisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poli dan morfisme.
Poly artinya banyak. Nah, banyak. Morfisme itu bentuk. Kayak tadi ya, misalnya tadi Aditya bisa berubah bentuk. Bisa jadi seorang bapak, bisa jadi seorang suami, bisa jadi seorang pembeli, bisa jadi seorang manajer, itu banyak bentuknya. Gitu. Dalam ilmu sains, polimorfisme adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan. Nah, prinsip tersebut diterapkan juga pada bahasa Java. Yang ini dalam Java ya, saya bahas tentang Java. Nah, gini. Public class orang, ya. Orang ini sebagai kelas, ya. Kelas. Nama kelasnya namanya orang. Oke. Void menulis. Menulis ini, public ini, kelas orang. Orang ini sebagai kelas induk, ya, kelas utama, kelas parent yang tadi. Menulis ini, ya, menulis itu namanya method, ya. String S, string itu tipe datanya, ya, S-nya variabelnya. Nah, orang menulis, ini parameternya, kan menulis sama orang menulis. Ini metodenya, yang ini adalah parameternya, isinya. Nah, sekarang di bawahnya kita perhatikan. Ada public class siswa extend orang. Extend itu adalah apa? Turunan. Ya, siswa itu turunan dari orang kan orang siswa juga manusia kan gitu. Nah, di sini siswa extend orang. Extend ini turunan, siswa bagian dari orang. Orang ini adalah dari mana? Orang dari atas, dari kelas induk. Nah, dalam konsep overriding kan tadi ada dua ya di dalam proses itu, ada overloading sama overriding. Oke, kok bedanya apa overriding sama overloading? Kalau yang di overriding metodenya tadi apa? Menulis ya. Oke, parameternya adalah siswa menulis sama dengan atasnya. Tetapi kalau untuk overloading ya, biasanya ya, dia ada tambahan di sini. Misalnya void-nya menulis ya. String S, tipe datanya juga string, tapi juga ada tipe data baru di sini. Berbeda dengan kelas induknya. Ada integer. Maka ini disebut namanya overloading. Ya. Jadi kalau overriding itu hampir persis antara kelas orang sama kelas siswa. Tapi kalau yang overloading ya, saya lanjutkan. Pengertian overloading dan overriding. Konsep overloading. Overloading adalah sebuah konsep pemrograman di mana beberapa metode dengan nama yang sama, tadi kan menulis kan metodenya, pada suatu kelas memiliki parameter yang berbeda. Nah, pada suatu kelas memiliki parameter, ya, sedangkan overriding, subclass hanya dapat dan boleh mengoverride metode superclass satu kali saja pada superclass ataupun parent class-nya. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita lanjutkan, bisa kasih contoh. Misalnya saya kasih contoh kelasnya tentang ini, kalian udah bisa mengerti ya. Saya akan lanjutkan lagi materinya tentang di sini. Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Oke. Nah, ini saya akan bahas dulu tentang konsep overriding ya. Tentang overriding ya. Nah, caranya kan bisa kan kalian membuat project baru kan ya. Caranya seperti biasa, kalian buka NetBeans-nya. Perhatikan dulu ya. Klik menu file, pilih new project ya. Pilih Java application, di next. Kalian kasih nama di gitu ya. Gitu. Nah, habis itu di finish ya. Oke, ini kita udah bikin project baru, namanya ada, saya udah bikin kelas namanya hewan, abstrak kelas hewan. Ini adalah ada metode di hewan tersebut. Metodenya adalah muncul suara. Karena kita pakai polimorfisme, ya. Di sini kita turunkan dulu hewan itu. Di sini saya akan bahas tentang kucing, karena hewan itu banyak kan, ada kucing, ada bebek, ada ayam kan hewan juga kan. Nah, tapi saya bahas di sini adalah tentang kucing. Ya, system.out.println outputnya adalah suara kucing, ya. Kan tadi kucing kan.
Kalau kucing suaranya bagaimana ya kira-kira? Kucing, pernah ketemu kucing kan? Mengeong, Pak. Nah, Meong. meong ya. Meong, meong, meong. Itu namanya suara kucing. Ya kan? Nah, biar membedakan Iya, Pak. lagi, ya, saya tambahin kelas baru. Namanya kelas burung. Ya, kelas burung. Paham, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Paham, Pak. sekarang saya akan panggil. Bener nggak sih yang kita bikin codingnya itu bener apa tidak gitu ya? Nah, public class tampilnya nama kelasnya. Nama kelasnya. Nah, tadi kita punya kelas tentang hewan. Dan kita punya turunan kelas namanya kucing sama apa burung. Ya. Kita panggil kucing dot muncul suara. Burung juga sama. Burung dot muncul suara. Kita jalankan, kita running coba. Klik kanan, learn. Nah, sip, betul ya. Oke, yang lain perhatikan. Rifki ke package lagi latihan overloadingnya di klik kanan. Klik kanan, pilih new, pilih Java class. Namanya tampil. Oke, tampil. Rifki masukin ini nih, codingnya nih. Sebentar, tampil ya. Matiin dulu ya, Pak. Ya, matiin, sob. Rifki ya, yang lainnya boleh perhatikan dulu, biar ini. Udah, Ya, Rifki? Udah? Oke, di running ya, klik kanan, ditampil, pilih run file, coba. Apakah ada output yang benar? Kalau ada, berarti akan muncul outputnya. Udah keluar? Nah, hewan, burung. Nah, betul kan di bawah tuh. Nah, muncul kan ya? Rifki ya, suara kucing, meow, Iya, meow, Pak. meow. Nah, itu contoh dari overloading ya. Sekarang satu lagi yang tentang konsep overreading-nya ya. Yang overloading tadi overreading-nya, sekarang overloading-nya. Biar kalian nggak bingung. Yang tadi klik kanan lagi di package-nya, pilih Java class ya. Terus? Namanya boleh samain overloading contoh. Tidak kan tadi ya. Di sini ada tipe data double, ini integer. Saya share yang ini ya. Jadi aman. Oke. Kamu di klik kanan, di running lagi coba. Benar ya. Udah benar, berarti konsep overloading sama overreading juga udah selesai. Sampai sini paham semua ya, anak-anak ya. Nah, ini ketua kelompok. Ini sama yang lainnya boleh. Ini ada materi yang tadi, materi kalau nanti belajar di rumah boleh buat nambah lagi kalau sendiri ya. Lembar keterampilannya ya di sini. Nanti untuk ketua kelompok ya bisa di-download dan karena waktunya hampir mau selesai dikerjakan ya di sini. Nanti Pak Lukman tunggu jawabannya begitu. Nanti di-share di sini ya jawabannya. Presentasikan mungkin perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2, Astifan dan siapa namanya tadi, Siti Maria. Berikan contoh dari konsep dari polimorfisme. Tadi kan contohnya tadi tentang hewan, yaitu Tadi ide yang dirembukin bertiga ini, Pak, ini mah apa? Metodenya itu, Pak, tumbuhan. Oh, tumbuhan, silakan, boleh. Tumbuhan tuh kelasnya ya? Kelas utama gitu maksudnya? Nah, kelas utamanya Iya. tumbuhan. Oh, tumbuhan ya. Kelas anaknya apa tumbuhannya? Bisa 2 sebutin. Mawar sama melati, Pak. Oke, mawar melati. Sekarang metodenya apa kira-kira? Aroma tuh apa, Pak? Aroma boleh. Nah, itu metodenya benar aroma. Ya, kan mawar mempunyai aroma wangi gitu ya. Sedangkan melati mungkin Iya, Pak. beda gitu ya. Nah, oke, betul. Terima Iya. kasih. Banyak ya. Kalau visme, Banyak bentuk, Pak. oke. Kalau morfisme ada. Bentuk. Kalau Ya. morfisme bentuk. Betul. Jadi polimorfisme adalah banyak bentuk maksudnya gitu ya. Nah, saya akan memperkuat lagi. Kesimpulannya adalah polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Overreading. Overreading. Ya, oke. Kalau statis itu apa? Tidak berubah-ubah ya. Kalau dinamis adalah berubah-ubah. Gitu. Itu saja untuk materi hari ini ya. Jadi Pak Lukman harapan kalian belajar lagi di rumah. Walaupun kalian masih pandemi, tapi tetap harus belajar ya. Jangan sampai cuma main saja. Hari ini tentang polimorfisme, minggu kemarin inheritance. Minggu depan kita akan bahas tentang jangan lupa untuk tugas sampai sini udah paham semua ya, kira-kira paham semua materi hari ini. Sudah, Pak. Ada, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya Pak, maaf, tutup, Pak, mau nanya, Pak. iya silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, mungkin
Asifan ya, sekalian untuk doa dulu, doa penutup ya. Pimpin. Ya, sebelum acara ini, angka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing berdoa. Amin. Berdoa. Ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.